When we look out into the universe far enough, we see on average the same distribution of galaxies in all directions. In other words, there is no preferred direction in space. It's isotropic. But being isotropic for us doesn't necessarily mean it is isotropic for viewers in far-off locations. It is possible to imagine galaxy configurations where things look the same in all directions from one point of view. In other words, there is no preferred location in the universe. It's homogeneous. Galaxy densities are the same everywhere, as long as we are viewing large enough distances and volumes. This is the cosmological principle. It simply states that the universe is both isotropic, with no preferred direction, and homogeneous, with no preferred place. All directions are equal, and all places are equal, as far as the laws of physics are concerned. Sekarang silakan mungkin bisa dilihat detailnya tentang bagaimana terjadinya bumi, planet bumi ini yang kita tempati ini. Dan memang di dalam cerita itu ini ada satu-satunya di universe ya, di dunia ini yang dengan besarnya jagat raya ini satu-satunya satu planet yang ada penghidupannya seperti kita ini. Lalu bagaimana proses kehidupan? Mengapa kok bisa sampai bumi ini memiliki yang luar biasa, ada air yang ada di dalamnya, lautan yang luas ya sampai membentang dan bahkan di hidup ini. Ini ceritanya menarik yang kita bahas. Jadi bumi ini dulu, planet ini berasal dari sebuah gumpalan-gumpalan ya meteorit, asteroid ya, seperti ya mungkin yang lainnya ya. Kemudian itu mengitari matahari, yang mendekati matahari, kemudian sempat awalnya memang panas, sama ya Bapak sekalian ya. Ini adalah gumpalan-gumpalan benda padat ya, yang mana sambil terjadinya itu nanti di situ di dalamnya memang bumi ini adalah disebut planet bumi, planet besi ya. Nanti akan kita bahas ya. Planet besi. Jadi planet di mana komponen besi itu ada di dalam inti bumi ya. Nah, namun kenapa kok bisa ada kehidupan di dalam ini? Rupanya luar biasanya ya. Ternyata bumi ini adalah ukuran yang pas ya besarannya, sehingga ada gaya tarik menarik. Jadi sang pencipta kita itu bagaimana memulai menghidupkan bumi itu luar biasa caranya ya. Mulai dari panasnya yang ratusan ribuan derajat sampai menurunkan, diputar terus mengelilingi matahari, diputar terus sampai mulai rendah-rendah sampai 200 derajat dan sebagainya. Kemudian dihujani dengan asteroid ya, meteor-meteor benda-benda angkasa yang di dalamnya itu mengandung berbagai macam, yang termasuk di dalamnya adalah kristal-kristal air ya, H2O. Kristal-kristal air ini sebenarnya mungkin tidak semuanya langsung tumpuk besar gitu jatuh ke bumi, tidak. Tapi mungkin ini kecil-kecil, tapi karena panas belum masuk ke bumi, ini dia terbakar ya. Nah, menariknya ketika menjadi uap, kan itu menguap. Lah ternyata telah dibikin jebakan-jebakan di sekitar bumi ini, atmosfer kita, yang mana sudah ada CO2-nya, gasnya, yang mana kalau menguap air tidak bisa keluar dari angkasa ini, tidak bisa keluar dari bumi, jadi dia akan terjebak di atmosfer. Kalaupun panas, dia terjebak di atmosfer. Dan itu terus-menerus ya, berbagai macam meteorit atau asteroid ya, yang mengandung air, itu meskipun belum nyampe ke permukaan bumi, dia sudah menguap, dan uapnya itu terkumpul terus menjadi awan, lama-lama saking banyaknya hujan, muncullah hujan. Hujan inilah yang digunakan oleh sang pencipta kita untuk menstabilkan permukaan bumi ini ya. Sehingga diturunkan hujan, dari panasnya 200 derajat turun derajat suhunya. Kemudian setelah itu kan panas lagi, nguap lagi. Naik lagi ke angkasa, terjebak lagi, tidak bisa keluar dari angkasa. Hujan turun lagi berkali-kali sampai dunia ini ya luar biasa ya, sehingga dia sampai terkelilingi bumi ini dengan air segitu banyak, dan tumbuhlah tanaman. Mulailah di situ dengan pergantian turun temurun, akhirnya suhu bumi ini secara keseluruhan jadi turun kan, karena kena hujan semuanya seluruh muka bumi ini kan. Mulailah di situ luar biasa ini tumbuh renik-renik jasad, renik-renik makhluk hidup, asam amino, wah luar biasa.
di dalam laut tumbuh dan sampai terus-menerus sampai sebagian besar, saking indahnya muncullah dinosaurus sampai semua besar. Tapi tiba-tiba yang Maha Kuasa ini ingin menghancurkan dinosaurus itu gitu. Dengan cara apa? Nah ini luar biasa ya. Jadi setelah karena bumi ini jadi subur, tumbuhlah berbagai macam dinosaurus. Lumut itu ketinggiannya sampai saking suburnya, lumut itu ketinggiannya bisa sampai 100 meter, 1 kilometer itu sampai tumbuh lumut ya. Yang mana nanti lumut inilah akan menjadi batu bara yang sekarang kita olah di Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya. Itulah batu bara itu adalah lumut yang kemarasan nanti ditutup oleh lava, lahar itu menjadi batu bara. Nah ini mungkin cerita ini supaya menarik bagaimana sang pencipta ini menciptakan bumi dengan luar biasa. Sehingga setelah saking suburnya ini, dinosaurus dan sebagainya ini sudah tumbuh banyak sekali, ternyata sang kuasa menciptakan lagi yang lain, menggantikan kehidupan di muka bumi ini. Nah, jadi setelah ini karena saking ada asteroid yang maksudnya ada meteor yang sangat besar sekali, lebih besar dari Gunung Himalaya ya, yang menabrak bumi. Nah, kemudian ini dunia ini gelap ya, karena pertama dirubung dengan debu-debu dan hujan terus-menerus sampai jutaan, ratusan, lebih dari 100 juta tahun ya. Sehingga yang nggak bertahan ini, jadi matilah dinosaurus semua itu hancur ya, habis ya. Itu ceritanya. Dan karena dinosaurus sudah hancur, muncullah kehidupan baru lagi nih. Ya, itu kehidupannya mamalia yang kita sekarang ini. Katanya begitu ini ceritanya ya. Dan muncullah nih kehidupan baru yang mana disinilah mulai terjadi era kehidupan manusia, Bapak sekalian ya. Ini ceritanya luar biasa lah. Barulah sang kuasa ini membuat sebuah cerita yang panjang ya terhadap dunia ini dan muncullah era kehidupan manusia yang sekarang punya keahlian, punya pemikiran, tubuh yang luar biasa sehingga bisa mendesain dan kemudian akal dan hati untuk bisa memiliki semangat ya. Nah, inilah manusia ini yang bisa kemudian mengolah meteorit-meteorit atau sumber bahan baku yang tadi dari angkasa yang bertebaran ada di muka bumi ini, kemudian ini yang berhasil mengolah ya. Jadi inilah yang disebut dengan ilmu metalurgi ya. Ilmu metalurgi adalah ilmu bagaimana mengolah mineral-mineral yang ada di bumi, di muka bumi ini gitu kan, yang mungkin bisa dari meteor, bisa juga dari dalam bumi, awal dari bumi ya gitu ya. Kemudian diolah atau mungkin dibikinlah sesuatu ya, baik itu dimurnikan atau dibentuk sebuah alat atau sebuah mesin ya, yang akhirnya kita menciptakan sebuah peradaban manusia. Nah, ini kita mulai bercerita ya tentang bagaimana metalurgi ini menjadi sebuah untuk membangun peradaban manusia. Bicara tentang masalah zaman ya, bagaimana manusia ini kemudian menemukan ya mineral-mineral yang ada. Jadi manusia ini memulai dari penemuan batu-batu yang aneh-aneh ya. Loh, ini batunya kenapa ini kayak galena gitu ya? Nah, ini batunya kok kayaknya macam-macam nih bentuknya. Kok ini kayaknya lebih lunak ya kan? Kok kalau ini bisa digosek-gosek bisa gitu kan? Nah, terus ada juga batuan yang warnanya berwarna-warni kayak batu tembaga. Nah, inilah yang pertama kali karena manusia sudah menguasai teknologi pembakaran ya, api dan lain sebagainya, ternyata tanpa disengaja mungkin ya, ini batuan-batuan ini kemudian bisa dengan panas, dia itu bisa mencair gitu ya. Nah, dengan teknologi khusus, dengan penambahan-penambahan tertentu, akhirnya manusia bisa memisahkannya dan kemudian bisa dijadikan karena ini sifatnya logam-logam dari ini sehingga dia bisa kenyal ya, jadi menjadi padatan ya, padatan yang mana itu bisa digunakan sebagai peralatan-peralatan. Sehingga itulah karena kenapa kok perunggu kok belum baja? Karena perunggu ini adalah batuan-batuan yang lebih mudah membutuhkan energi panasnya itu di bawah 1000 derajat ya. Jadi 500 derajat, 600 derajat itu dengan teknologi pembakaran yang sederhana ini bisa dikuasai ya dan bisa dikelola dengan baik. Nah, ini ceritanya begitu. Kenapa kok perunggu dulu ya? Zaman perunggu itu adalah zaman penguasaan teknologi pengolahan batu-batu galena, batuan tembaga dan lain sebagainya. Ya. Jadi
Sehingga muncullah mungkin ya, ini kalau saya coba motomot ya, ini berbagai macam peralatan-peralatan kehidupan manusia ini yang membangun peradaban ya, mulai dari mungkin untuk masak, untuk berburu, untuk perhiasan, untuk patungan, patung-patung untuk menyembah, karena kan kita manusia kan ini ya percaya Tuhan kan, bejana-bejana lainnya, dan untuk mani-mani dan lain sebagainya. Inilah awal mula mungkin manusia menguasainya. Tiba-tiba seiring dengan pertumbuhan zaman ya, kemudian muncullah kekuatan-kekuatan baru di muka bumi ini antar manusia ya, karena kita hebat ya. Kemudian ada saling inilah teknologi ini, munculnya zaman besi ini dibarengi dengan munculnya terjadinya kekuasaan, perebutan kekuasaan, yang mana manusia menginginkan sebuah alat yang lebih kuat daripada yang lainnya kan gitu ya. Sehingga muncullah penguasaan teknologi peleburan besi ya. Nah, ini yang mengolah pasir besi, yang mana ini teknologinya adalah beriringan dengan penguasaan teknologi pembakaran di suhu di atas 1000 ya. Ini baja besi, tapi karena memang pada saat itu mereka mungkin belum bisa menguasai pembakaran besi setingkat tinggi gitu ya, secara besar ya, maka secara industri mereka ya, ini ya kehebatan para orang-orang zaman dahulu, meskipun dia tidak bisa menguasai, tapi dia bisa membentuk pedang-pedang atau berbagai macam peralatan-peralatan ini itu dengan teknologi yang sangat luar biasa ya. Ini yang mungkin tidak dikuasai sampai sekarang oleh kita. Saya sendiri sebagai ya kalau boleh kata pakar nanoteknologi untuk bidang nano baja ya. Nah, ini ternyata beda ya. Ini apa namanya, teknologi yang kita kembangkan dengan mereka. Mereka itu pakai teknologi apa kok bisa membuat pedang Damaskus misalkan sampai sekarang itu tidak ada karat sama sekali ya. Jadi dan tidak ada keropos sama sekali, dan dia itu memang kuat. Dan kalau diadu dengan baja-baja lainnya, pasti yang di baja-baja yang lain itu akan hancur gitu ya, akan patah atau akan peyok atau bengkok gitu ya. Atau mungkin teknologi dari katananya Jepang ya, yang kita terkenal ya, teknologi tata yang mungkin tadi Ibu Sakura Sang dari Kagoshima. Kebetulan saya dari Kagoshima 14 tahun ya. Jadi mereka juga membuat sebuah teknologi yang ya dikatakan canggih ya, unik gitu ya, dan mana itu tidak bisa dikuasai oleh kita yang sekarang. Kalau di Indonesia lah, ini menarik ini. Ternyata Indonesia ini lebih ruwet kalau bahasanya, karena ini teknologinya luar biasa. Tidak hanya sekedar kekuatan, tapi juga bentuknya ini disusun sedemikian rupa. Ini memang menunjukkan karakter orang Indonesia sebenarnya. Kalau dari luar negeri ini yang penting lurus, tajam, kuat. Nah, ini kan bentuk nggak terlalu ini ya. Nah, Indonesia ini lain. Jadi memang sengaja kecil tidak kelihatan misalkan ya, tapi kekuatannya luar biasa dan bentuknya luar biasa dan punya ini yang macam-macam. Nah, ini berkaitan dengan ini budaya dan teknologi ya Bapak sekalian. Ini saya akan coba sedikit kupas. Jadi sebelumnya nih, jadi teknologi penguasaan pedang yang berbasis teknologi nano ini kalau bisa di-search ya di internet, ternyata mereka itu zaman Damaskus ya, 3000 tahun sebelum Masehi ya Bapak sekalian ya, di zamannya Nabi Daud mungkin ya kalau kita lihat ya, itu mereka telah menguasai sebuah teknologi baja ya, mungkin pedang dan sebagainya, yang sampai sekarang itu masih ada dan tidak terjadi kerusakan sama sekali. Nah, ini sama kan tidak diketahui ini ternyata teknologi itu hilang ya, kemudian tidak ada penerusnya. Nah, tiba-tiba sekarang kita tahu, oh ini ada teknologi seperti ini. Demikian juga mungkin yang ada di Indonesia. Ini saya ingin melihat sebuah teknologi, contoh saja bahwa ini pedang Damaskus yang sampai sekarang barang itu masih ada dan masih terjaga dengan bagus ya. Di Indonesia pun sebenarnya demikian, sama. Bahkan ini kalau saya lihat lebih unik ya, karena bentuk-bentuk liku-likunya juga ini cara pembuatannya itu beda-beda. Ini disitulah keahlian yang menurut saya perlu diungkap ya. Mengapa orang Indonesia ini memilih sebuah bentuk yang seperti ini dan bagaimana kerumitan di dalam proses ini. Kebetulan kalau di luar negeri Pak Arik dan Bapak sekalian itu telah dilakukan riset yang besar-besaran ya. Nah, di Indonesia ini mungkin masih kurang. Nah, alhamdulillah moga-moga acara festival artefak ini ya mulailah. Ya memang sebelumnya sudah ada, tapi kan mungkin ini sebagai ini ya pengungkit ya bahasanya ya. Untuk kita mulai Pak mengidentifikasi kembali ya budaya atau mungkin peradaban kita ya.
teknologi yang dikuasai oleh Nusantara ini kayak apa sih ya? Mungkin kita bisa memang. Mungkin ini adalah keunikan tersendiri ya, yang berbeda dengan tentunya kekasan ya, yang berbeda dengan dari negara-negara lain ya. Dan ini menurut saya adalah sesuatu challenge ya, tantangan yang kita inginkan. Saya yakin ya kalau kita ngelihat bentuk-bentuk ini dan sampai sekarang juga keberadaannya masih tetap eksis ya. Ini adalah sebuah teknologi yang di dalamnya tercampur antara seni budaya, keagungan seni budaya dan teknologi yang ada di dalamnya ya. Mungkin saya siap Pak Arik untuk membantu ya inilah ya bagaimana tugas kita bersama dalam kembali lah ya, dalam teknologi apa saja yang dikuasai oleh negara. Ini juga menunjukkan bahwa berbagai macam ini kan kalau orang ya ini makanya penguasaan teknologi, peralatan-peralatan dan kemudian budaya yang tinggi ini kan ini secara bersama. Jadi kita memiliki keahlian kalian ini kan alat-alat yang digunakan ini kan juga perlu sebuah ini sebagai contoh saja ya bahwa tidak mungkin lah sebuah seni budaya itu memiliki sebuah ini yang bagus kalau tidak didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi pembuatan alatnya ya. Nah, ini contoh-contoh saja bahwa orang-orang Indonesia zaman dahulu itu tentunya ya, mungkin sampai sekarang turun-temurun meskipun kita tidak tahu ya secara saintis opo isi digawe itu bahasa Jawanya itu. Ya ini kita mungkin perlu perdalam lagi ya. Kita coba ke depan ini mawas diri kita akan coba gali kembali ya, perdalam bagaimana nenek moyang kita ini melakukan sebuah pengembangan teknologi untuk melangkai peradaban Nusantara. Lalu mohon izin saya ini karena kebetulan ini ada sebuah materi yang pernah saya sampaikan kalau metalurgi dalam Al-Quran karena memang saya menarik ini memang ini kaitannya sang pencipta. Kebetulan saya Muslim ya, mohon izin Bapak sekalian saya sedikit tadi mengupas ini karena memang benar ini di dalam agama saya pikir masing semua agama di muka bumi ini mungkin pasti mengatakan tentang hal yang ya mendekati sama gitu ya, tentang keberadaan metalurgi ya, keberadaan teknologi yang mungkin berkaitan dengan kehidupan manusia ya, peradaban manusia. Kalau kita bicara masalah besi itu ada 9 ayat Bapak sekalian yang berkaitan dengan besi, dan tembaga itu 3 ayat, emas itu 12 ayat, perak 9. Jadi metalurgi itu banyak juga dibahas di dalam Al-Qur'an, itu dalam umat Islam ya, bacaannya umat Islam gitu ya. Lah, kalau bicara masalah emas memang pasti dikaitkan dengan kekayaan. Ya inilah yang paling dikuasai oleh manusia di awal-awal nih ya teknologinya. Dulu tidak sampai seperti ini ya, tapi sekarang sudah saking canggihnya emas itu akan sampai dibikin sampai kotak-kotaan gitu ya. Kalau di dalam ini ada 11 ayat memang bisa dilihat ya, tapi kebanyakan memang penguasaan teknologi ini masih tidak menggunakan teknologi yang sangat canggih ya, penguasaan emas. Biasanya suhunya juga tidak terlalu rendah, terlalu tinggi, makanya baik itu perunggu atau mungkin ini bisa dicairkan dengan teknologi. Jadi bukan industri-industri besar lah kalau yang teknologi emas, perak dan perunggu ya. Tembaga juga demikian ya. Jadi ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa yang sang Maha Pencipta itu menggunakan istilah-istilah metalurgi dalam memberikan peringatan kepada manusia gitu ya. Jadi karena nanti ini yang keren adalah yang baja ya, besi baja. Karena bidang saya nano baja besi ya. Bidang saya metalurgi besi, makanya saya akan bahas yang lebih banyak adalah besi. Besi ini ternyata mendominasi seluruh industri yang ada di dunia ini, Bapak sekalian. 90% industri logam di dunia itu menggunakan besi, Bapak sekalian. Dan kehebatan besi ini adalah besi ini bisa lunak, bisa keras, bisa bermagnet, bisa tidak. Jadi besi ini ternyata memiliki sifat yang berbagai macam, padahal bandanya cuma satu, besi ya. Tapi kenapa kok dia bisa memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda ya? Kali dalam kitab suci kita gitu kan, ini disebutkan juga bahwa bagaimana proses melunakkan besi, memperbesar ukuran butirannya, ini ternyata ada di sini bahwa teknologinya cairan logam besi adalah yang paling panas di antara peluburan logam yang ada, sehingga yang kuasa ini mengingatkan kita gitu ya. Kan ini dibahas tentang bagaimana pencampuran antara besi dan tembaga misalnya di dalam Al-Quran itu disebutkan. Ternyata sekarang benar loh. Jadi kalau kita ingin membuat mungkin ini industri berkembang di dunia ini itu lantaran terjadinya koneksivitas antara logam besi dan logam tembaga. Ini yang membuat besi itu kan kuat sifatnya. Tembaga itu sifatnya adalah elektrikalnya bagus, sifat elektriknya. Nah,
Besi tidak punya sifat elektrikal yang bagus sekali. Nah, tembaga punya sekali. Bagaimana sehingga ketika digabungkan besi dan tembaga, kita akan mendapatkan sebuah material yang kuat, tapi bisa memiliki sifat kelistrikannya bagus, sehingga muncullah komputer dan lain sebagainya. Ini karena teknologi penggabungan antara tembaga dan besi ya. Ini luar biasa. Kalau kita ngelihat dan ini sudah disebutkan juga di dalam kitab suci gitu ya. Perlu teknologi join ya. Nah, ini pada satu Zulkarnain mengatakan itu ya. Ternyata kenapa ini apa nih bacaan kalau dibaca terus ini nggak ngerti-ngerti ya teman-teman ya baca ini ya. Ternyata kalau dikupas ternyata pencampuran antara besi ya di titik itunya itu ada. Nah ini tadi yang saya ceritakan. Jadi bahwa besi itu di dalam kitab suci kita ini Al-Hadid itu nomornya 56. Kalau nomor atom ini nomor beratnya itu 56 ya besi itu. Jadi cocok banget ya. Ternyata nomor 56 mengatakan bahwa yang Maha Kuasa ini menurunkan besi itu diturunkan. Jadi gini Bapak sekalian. Bumi itu terbuat dari bumi itu adalah planet besi. Tapi besinya yang dari planet bumi ini tidak keluar Bapak sekalian karena gaya tarik magnet kan bumi itu magnet ya, makanya hebatnya bumi ini memiliki magnet ya, luar biasa. Itu ada di dalam inti bumi. Besi itu adalah meteorit yang dari luar angkasa yang kita pakai sekarang ini. Jadi besi dan lain sebagainya yang kita gunakan baja itu adalah kiriman yang Maha Kuasa dari angkasa. Ini ada gitu. Diturunkan besi yang pada terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka menggunakan besi itu dan supaya mereka tahu siapa yang menolong. Ini luar biasa. Dan ini dikatakan bahwa besi itu digunakan untuk alat perang. Memang benar ini. Jadi ini makanya Allah menggantikan ya, yang kuasa ini menggantikan makhluk yang ada di muka bumi ini ya. Kemudian dengan menurunkan besi itu ya untuk memperkuat ini ya peradaban ini dengan ya tadi besi tadi yang turunkan, dan disitulah pada saat itulah dinosaurus dan lain sebagainya itu mati ya, jadi digantikan ya. Jadi memang benar ya. Disinilah makanya besi itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Besi itu bisa lunak, bisa gitu kan? Gampang melunakkannya. Makanya kalau ingin melunakkan besi maka dipanasin terus dibiarin ya, kayak jarum. Kalau ingin jadi jarum, ingin jadi besi ya dipanasin, dicelupin ke air kan gitu kan. Nah ini adalah berkaitan dengan strukturnya besi ya, dan ini ternyata sudah disebutin di dalam Al-Quran. Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurannya anyamannya. Ini sebenarnya ini persis di dalam ilmu sains dan teknologi saya ya. Jadi kalau sebuah besi yang ukurannya besar, grain ininya namanya ini atom-atom ya. Jadi butiran-butiran besinya itu besar, berarti dia itu lunak gitu ya. Bisa diolah-olah gitu ya, besinya ditempa, itu bisa gitu kan pada saat suhunya tinggi gitu kan. Nah, ini memang luar biasa ya. Ternyata besi itu tidak hanya sekedar itu, bisa menghasilkan magnet dan juga tidak ada magnetnya gitu, luar biasa. Jadi magnet besi itu bisa dibikin jadi magnet, bisa tidak magnet dan lain sebagainya. Bisa warnanya kuning, merah, biru dan lain sebagainya. Ini warna besi itu bisa seperti ini ya, dirubah-rubah sesuai dengan keinginan manusia, luar biasa. Jadi inilah kehebatan besi, bisa lunak, bisa jadi kawat, bisa jadi pedang dan lain sebagainya. Dan inilah memang kehebatan besi ya. Ini cerita aja. Kalau di dalam ini diteruskan sampai kebakar ya. Ini kan kalau kita baca di sini ya. Jadi mengatakan bahwa dan jika mereka meminta minum, ini kami sediakan orang bagi Israel minum, diberi minum dengan air seperti air bersih. Kenapa kok disebutkan seperti air, seperti besi yang mendidih? Kenapa kok besi? Karena Bapak sekalian, bedanya Bapak sekalian kalau mencairkan tembaga atau emas itu nggak pakai topeng, nggak pakai ini nggak apa-apa. Tapi kalau mencairkan besi jangan sampai sekali. Kita melihat panasnya besi aja ini buta mata kita. Coba kalau Bapak Ibu sekalian lihat las matanya, sebenarnya lihat 1-2 detik lah, buta itu matanya itu nanti ya. Ini suhunya sangat tinggi sekali sehingga kita kalau berhadapan dengan besi cair yang mendidih, kita itu harus menggunakan berbagai macam peralatan yang seperti ini ya. Jadi nggak bakal bisa kita. Ini ternyata disebutkan di dalamnya. Kenapa kok nggak air mendidih yang misalkan logam yang lain? Itu enggak. Ternyata yang kuasa itu tahu kalau besi itu paling panas, paling hebat gitu ya.
Kalau kamu kepingin dibakar ini ya nanti kamu tahu nggak pembakaran besi gitu kan. Nah ini ngeri ini ya. Nah, ini ternyata yang kuasa tahu ya di atas tentang teknologi metalurgi itu tahu banget ya. Nah, ini Bapak sekalian saya cerita. Lalu ini teknologi kami nano baja. Saya terus terang mengembangkan teknologi nano ini tahun 97 ya. Saya selama 5 tahun riset, mungkin 14 tahun di riset di Jepang, saya mengembangkan ini ya. Bagaimana menciptakan nano baja ya, membuat struktur baja yang seperti pedang ini ya, Damaskus. Ternyata susunan kami ini sama, pedang orang hebat ya, orang Damaskus itu pada saat itu atau mungkin teman-teman para leluhur kita yang bikin keris itu bisa membuat sebuah artefak ya, sebuah pedang atau sebuah keris itu dengan teknologinya sehingga kalau kita lihat susunan strukturnya di dalamnya itu sangat halus sekali dan itu tidak rusak. Ini persis apa yang kita lakukan ini, tapi dengan cara yang lain ya. Nah, ini seperti ini. Jadi dengan teknologi nano, kalau kita ngomong teknologi nano, kalau mereka waktu itu ngomong apa, teknologi apa gitu ya, teknologi yang leluhur kita itu ternyata memiliki kekuatan yang sama dengan kita gitu ya. Jadi mereka sudah sangat canggih sekali. Dan ini uji coba kami bagaimana kalau baja biasa ini ukurannya kekuatan cuma sekian, dengan teknologi nano bisa 2-3 kali lipat ya kekuatannya ya, menariknya gitu. Kira-kira ini contoh. Saya pernah menulis nano baja, mungkin di koran Kompas bisa di searching ya, nano baja misalkan itu tentang bagaimana penerapan teknologi nano baja ya, meskipun ukurannya kecil tapi kekuatannya luar biasa yang ke depan ini bisa diterapkan di industri, berbagai macam industri di Indonesia ya, di dunia gitu ya. Ini teknologi nano dengan itu. Yang terakhir mungkin permasalahan tentang kerusakan cagar alam, saya pikir artefak-artefak ini harus dilindungi, Pak Arik dan Bapak sekalian. Oleh itu kita juga sayang ya kalau kita tidak jaga, mati ya meskipun kekuatannya bagus ya yang tadi, tapi ada beberapa yang mungkin karena sangat ekstrim ya, perubahan iklim yang sangat ekstrim mulai dari pelapukan, cuaca, apalagi di Indonesia ini tropis ya, makanya banyak benda-benda yang cepat rusak karena memang tropis ya. Di luar negeri pun dijaga ya mereka kan. Mulai dari ada pencurian, pemalsuan, coret-coret ini oleh tangan manusia ya. Makanya di sini diperlukan kami mengembangkan teknologi nano ya untuk membersihkan, untuk menghindari dari kotoran atau mungkin supaya menghindari dari korosi dan lain sebagainya. Kami menerapkan teknologi nano yang air misalkan tidak bisa masuk, tidak bisa terkontaminasi dengan ini dan mungkin itu perlu dilakukan perawatan dengan teknologi nano ya, kami kembangkan ya mungkin. Ini beberapa teknologi yang mungkin ke depan akan seharusnya digunakan ya untuk menjaga artefak kita yang leluhur kita yang luar biasa ya, dan supaya kita nanti di kemudian hari kita jaga bisa semua orang tahu kalau kita memiliki budaya yang luar biasa. Sebagai lesson learned ya memang ini sang pencipta kita ini luar biasa di dalam memberikan kemampuan pada manusia, kepada kita untuk ya menjadi makhluk yang memimpin di muka bumi ini ya. Dan mungkin demikian sukses untuk International Meteorite Artifact Exhibition dan webinar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.